Shalom saudaraku, selamat malam, selamat beristirahat. Sekarang pada waktu saya ini lagi merekam video saya ini tuh di pukul hampir setengah 12 malam. Beberapa menit lagi tuh sudah di pukul setengah 12 malam. Saya baru saja pulang dari pelayanan ke 3 tempat, yaitu para murtadin. Ya, kenapa kok sampai lama sekali? Karena melayani para murtadin ini tidak hanya tidak hanya ke permukaan, tapi kita itu harus deep talk sama mereka, dan juga harus ada nasihat tentang firman Tuhan atau saran-saran yang harus dilakukan dan keputusan-keputusan apa yang harus diambil untuk kedepannya. Padahal saya juga hari ini itu memiliki masalah yang menurut saya sangat besar. Ya, saya hari ini mengalami masalah dan pergumulan serta ujian hidup yang sangat besar menurut saya. Dan juga saya sedang banyak juga yang harus saya pikirkan dan gumulkan untuk anak-anak saya serta untuk kebutuhan mereka. Tapi Tuhan tetap menginginkan saya setelah saya bekerja terus mengatur anak-anak, lalu saya mengajak si kecil ya untuk pelayanan. Kecapean dia nih, baru saja pulang loh kita ini pelayanan nih. Kecapean dia nih. Jadi sebenarnya dari pagi saya itu sudah menangis sampai mata saya begini. Tapi setelah saya melihat masalah belum selesai dalam hidup saya, tapi Tuhan tetap ingin saya itu tidak berhenti untuk mengandalkan Tuhan dan melayani. Nah, yang ingin saya sharingkan, Tuhan itu hebat, membuat saya tetap bisa tenang tengah badai gelombang yang mengamuk dari segala sisi kehidupan saya dan menyakiti hati saya. Tapi Tuhan membuat saya bisa mengampuni, sekalipun solusi belum ada, tapi saya percaya bahwa Tuhan bukan kendali. Nah, kemudian saya pergi melayani mereka. Tentu saja mereka tidak harus tahu pergumulan saya, karena saya ingin melayani mereka. Sayalah yang harus mendengarkan mereka untuk mencurahkan isi hati mereka dan memberikan mereka kekuatan. Dan salah satu dari mereka, murtadin ini, cukup berat, hampir sama seperti saya. Ya, dia kehilangan suami, kehilangan juga orang tua dan juga anak kandungnya. Tetapi tiba-tiba itu ada pencerahan yang brilian di pikiran saya. Ada hikmat yang saya sendiri tuh sebenarnya tidak pernah pikirkan gitu ya. Ya, ketika dia bertanya apakah saya, ketika anak itu masih kecil ya, masih mau masuk TK,
ya ketika orang tuanya ini tahu bahwa dia ini sudah Kristen, ya kan, tidak dibolehin nih si anaknya untuk ikut dirinya. Terus saya memberikan penghiburan. Ya saya tahu bagaimana rasanya ditinggalkan suami, orang tua dan juga anak, tapi Tuhan menyambut kamu. Tapi kemudian Tuhan ini menggerakkan di hati saya untuk saya bilang sama dia, tapi selagi anakmu masih kecil, ya alangkah baiknya jika kamu juga memberitakan kebenaran dan mengajaknya untuk beribadah kepada Tuhan, ya sekalipun resikonya adalah gontok-gontokan ya, sama orang tuanya, karena memang radikal itu susah ya. Akhirnya saya ada hikmat yang begini, perumpamaannya begini. Saya bilang, saya saksikan sama dia, saya itu pernah naik pesawat ya. Waktu itu saya itu ditraktir teman saya naik pesawat. Terus saya baru pertama kali juga ya. Kalau nggak ditraktir saya nggak akan pernah bisa naik pesawat. Uang dari mana? Terus pramugarinya itu menunjukkan, dan apa itu namanya, saya nggak ngerti, pokoknya pramugarinya itu ya begini gitu. Nah, ada yang bikin saya kaget. Saya menceritakan sama dia, apa kamu pernah naik pesawat? Dia bilang belum gitu kan. Saya juga waktu baru pertama, pramugarinya itu menjelaskan segala sesuatu. Terus itu ada kantong plastik, ada pelampung, ada oksigen gini kalau ada lagi ada goncangan atau apa. Nah, tapi jika Anda ini membawa anak, selamatkanlah diri Anda dulu. Pakai dulu oksigennya di hidung, pelampungnya dipakai dulu. Setelah itu baru anakmu. Loh, saya kaget. Kok egois gitu ya? Orang tua kan harusnya anak dulu, orang tuanya nanti gitu. Nah, saya tuh loh kok bisa pada waktu saya menginjil orang ini, murtadin ini, supaya dia tetap kuat dan tidak goyah, tetap tidak meninggalkan Tuhan sekalipun dia ditinggalkan oleh suami, orang tua dan anaknya. Dan saya ini digerakkan Tuhan untuk dia itu supaya bisa memaksa tanda kutip ya. Artinya itu karena anaknya masih kecil, masih dalam pengasuhannya. Ayo kamu harus menyelamatkan anakmu. Tapi sebelum kamu menyelamatkan anakmu, selamatkanlah dirimu sendiri dulu. Dia juga kaget, loh kok bisa ya kak? Bukan anaknya dulu. Ya, itu sama dengan kamu sekarang. Ya, kamu kuatkan dirimu dulu dengan selalu berdoa dan membaca Alkitab. Teguhkanlah hatimu, jangan kecut, jangan tawar hati saat kamu ditinggalkan. Saat kamu sudah kuat, kamu sudah baik kondisi hatimu, segera kamu selamatkan anakmu ya. Jadi bagaimana kamu bisa menyelamatkan anakmu kalau kamu sendiri itu sedang goyah, sedang terombang-ambing, dan sedang tidak tegar. Maka itu berlakulah seperti seorang laki-laki, tabahlah, kuatlah. Setelah kamu kuat, baru kamu dapat menguatkan anakmu. Jadi saya itu kok bisa gitu loh memiliki tiba-tiba pada saat itu luar biasa ya. Di dalam pelayanan itu berbahagianya itu saat kita itu tiba-tiba Tuhan memberikan kita hikmat itu yang luar biasa, tidak terduga, tidak direncanakan, dan itu pernah kita alami gitu loh. Dan akhirnya itulah sharing saya saudara, sekalipun saya sendiri dalam pergumulan berat, tapi Tuhan izinkan saya untuk melayani, dan saat saya melayani Tuhan melawat saya, Tuhan juga menguatkan saya, dan saya merasakan hadirat Tuhan ya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Saya akan ada foto-foto, tapi saya blurkan ya. Shalom, God bless you.
ini sih kalau saya tahu